Hai semuanya, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku bikin cemilan simple dari bahan seadanya. Untuk rasanya enak banget, bisa juga kalau mau dijadikan ide jualan. Yang mau tahu resepnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai habis. Info dan penjelasannya sudah lengkap. Pertama, di sini aku siapkan 4 keping mie kering. Aku beli di warung dekat rumahku, harganya murah banget, 2000-an aja isi 3 keping mie ya bun. Dan di sini aku pakai 4 keping mie saja. Selanjutnya kita akan rebus minyak di air yang sudah mendidih. Untuk merebusnya di sini aku nggak yang lembek-lembek banget, jadi masih ada tekstur kenyal dari minyak gitu. Dan kalau sudah matang kayak gini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian mie yang sudah kita masak tadi kita pindahkan ke wadah yang cukup besar. Dan di sini aku tambahkan 1 sachet bawang putih bubuk. Ini bisa kalian skip ya, mau diganti bawang putih yang dihaluskan juga boleh. Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan sepertiga sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Karena aku mengaduknya menggunakan sendok agak kesulitan ya bun, selanjutnya ini akan aku aduk aja. Langsung gunakan tangan gini supaya lebih tercampur aja. Dan di sini aku gunakan sarung tangan plastik. Kalau nggak ada bisa kalian skip, pastikan tangannya juga sudah dicuci bersih. Kemudian kita masukkan 1 buah wortel. Untuk wortelnya ini aku parut ya bun. Tambahkan 2 batang daun bawang dan aku hanya gunakan bagian daunnya saja. Tambahkan 4 buah cabai merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya langsung pakai tangan aja ya bun, supaya lebih mudah. Karena kalau pakai bantuan sendok ataupun garpu itu pasti sulit. Dan kalau kalian nggak ada sarung tangan plastik, kalian bisa gunakan plastik apa aja supaya nanti tangannya itu tidak pedas ataupun panas. Selanjutnya di sini aku kocok 1 butir telur dan aku masukkan setengahnya terlebih dahulu. Untuk sisa telurnya kita sisihkan ya. Kemudian ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian aku tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Di sini aku masukkan 2 sendok makan terlebih dahulu ya bun. Untuk sisa tepungnya kita sisihkan, lalu ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan sisa tepung terigunya. Jadi total tepung yang aku gunakan tetap 4 sendok makan ya bun. Dan 1 sendok makannya itu agak munjung gitu. Oke, ini sudah cukup ya. Dan untuk telurnya tadi sudah aku masukkan semuanya, maaf nggak ke record. Kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya di sini aku siapkan 20 butir bakso. Ini baksonya mix daging sapi dan juga daging ayam, dan aku bikin homemade di rumah. Cuma maaf nggak ada videonya. Kalian bisa beli bakso di warung ataupun di frozen food, cari aja yang murah. Kemudian baksonya bisa kita masak menggunakan minyak sedikit, pastikan minyaknya sudah panas. Dan ini aku masak menggunakan api sedang. Kita masak sampai bagian luarnya berkulit dan berubah warna kecoklatan. Kemudian bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Dan kalau sudah dingin, kita akan siapkan semua bahannya. Di sini sudah ada bakso dan juga mie yang kita buat di awal tadi. Dan kita ambil sedikit minyak. Ini enggak aku timbang, bisa dikira-kira saja ya bun. Kalau mau ditimbang emang kelamaan sih. Jadi ini jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kemudian minyak setelah kita pipihkan, isi dengan baksonya tadi. Usahakan baksonya terbalur dengan mie sambil kita bentuk bulat dan sedikit ditekan seperti ini supaya lebih menempel. Kalau sudah kita sisihkan. Dan cara yang kedua, untuk sarung tangannya ini aku olesi menggunakan sedikit minyak goreng. Kemudian ambil mie yang sudah kita buat tadi dan kita pipihkan, isi dengan bakso. Dan kita akan bentuk bulat sambil agak dipadatkan. Bisa terlihat perbedaannya kalau sarung tangan kita olesi pakai minyak, untuk membentuknya itu lebih mudah. Dan dari satu resep ini aku hasilkan 20 pieces. Untuk beratnya nanti bisa kalian kira-kira, dan ini bisa terlihat untuk ukurannya sama ya bun. Selanjutnya aku siapkan mangkok yang kita gunakan sebelumnya, dan aku akan pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Untuk telurnya kita kocok lepas gini, dan ini sudah siap kita gunakan.
Selanjutnya di sini aku siapkan minyak yang sudah panas, dan maaf banget ini sisa telur terakhir karena untuk video di awal tadi tuh nggak kerecord pun nggak tahu kenapa. Kemudian kita baluri bola-bola mie bakso dengan telur dengan cara seperti ini supaya nanti lebih menghemat telurnya aja ya bun. Karena kalau kita baluri dengan bantuan sendok ataupun garpu nanti telurnya akan boros. Dan di sini saranku ya bun, untuk menggorengnya kalian gunakan minyak yang agak banyak gitu supaya nanti si bentuknya bisa tetap bulat. Karena ini aku terlanjur pakai minyak sedikit ya, jadi nanti bentuknya nggak terlalu bulat banget, sudah agak berubah. Kita goreng menggunakan api sedang sampai setiap sisinya berubah warna kecoklatan kayak gini. Kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia bola-bola mie dengan isian baksonya sudah matang. Kalau mau dijadikan itu jualan bisa banget kalian kemas menggunakan kertas roti seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Dan setelah kita kemas menggunakan kertas roti, tahap selanjutnya di sini aku kemas menggunakan mika. Untuk ukuran mikanya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya bun. Jangan lupa di staples dan kita tambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Untuk harga jualnya cukup 2000-an aja, ini sudah menguntungkan. Nah sekarang saatnya kita akan coba ya bun. Bisa dilihat ini bentuknya walaupun nggak terlalu cantik banget, tapi untuk rasanya enak sekali. Ini ada rasa hint pedasnya sedikit karena kan tadi pakai cabai. Tapi kalau buat anak-anak yang nggak suka pedas bisa kalian skip aja ya cabenya. Aku mau kasih tunjuk untuk isiannya ya bun. Tuh bisa dilihat untuk isiannya sepenuh ini, dan mantap banget sih, makan satu aja itu sudah pasti kurang karena rasanya seenak itu. Bisa untuk ide jualan atau cemilan anak-anak di rumah. Selamat mencoba.